والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي يا رسول الله سلام شان ودرج ومريد أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله قل عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الدهري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله قل عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di waktu antara maghrib dan isya ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat duduk beriktikaf talabul ilm, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menuntun seluruh anggota badan kita untuk selalu taat kepada Allah, dipermudah langkah kita untuk hadir ke tempat-tempat yang baik dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala min ghairi sabqil adab wala hisab wala itab. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas daripada hadis yang kita baca, hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawi, hadis yang menjelaskan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tujuan daripada malaikat Jibril adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita baca hadis tersebut, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam beliau menyamar sebagai seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak tanda-tanda orang musafir. Ya, tidak tampak tanda-tanda orang musafir. Tapi anehnya para sahabat tidak ada yang kenal. Kalau ini adalah orang yang musafir, wajar kalau para sahabat tidak kenal. Tapi nyatanya tidak tampak tanda-tanda orang yang safar, tidak tampak tanda-tanda orang yang sedang musafir. Sahabat tidak ada yang kenal siapa ini orang. Tiba-tiba dia masuk, kemudian duduk menghadap kepada Nabi, kemudian kedua lututnya ditempelkan dengan lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kedua tangannya memegang pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kalau duduknya sangat sangat dekat sekali. Kemudian seorang laki-laki tersebut, yaitu malaikat Jibril, bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan aku apa itu Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, kamu mengerjakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, in istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan ibadah haji kalau mampu. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, beliau menyebutkan rukun-rukun apa? Rukun-rukun Islam. Maka setelah dijawab sama Nabi, ini orang, yaitu malaikat Jibril, dia mengatakan apa? Mengatakan apa dia? Sodakta, benar kamu. Ya, benar kamu wahai Muhammad. Maka para sahabat mereka terheran-heran. Ini tanya setelah dijawab malah membenarkan. Di mana-mana kalau orang tanya kemudian dijawab jazakumullah khair, terima kasih. Ini kalau kok malah mengatakan benar apa yang kamu katakan wahai Muhammad. Para sahabat heran, siapa ini orang? Tanya kok malah benarkan setelah dijawab. Setelah itu tanya lagi, apa itu iman? Ya, apa itu iman wahai Muhammad? Kabarkan aku apa itu iman. Nabi beliau mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka Nabi menjawab, iman itu adalah kamu iman kepada Allah Ta'ala, kamu iman kepada para malaikat-malaikat Allah, kamu iman kepada kitab-kitab Allah, kamu iman kepada para rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah Ta'ala, kamu iman dengan hari akhir, dan kamu beriman takdir yang baik ataupun yang jelek semuanya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Nabi ketika ditanya apa itu iman, Nabi menyebutkan rukun-rukun apa? Rukun-rukun iman. Setelah dijawab sama Nabi SAW, maka itu orang asing, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dia mengatakan, sodakta, benar kamu wahai Muhammad. Sahabat tambah apa ini? Sahabat tambah apa ini? Tambah heran. Tanya yang kedua kali dijawab malah benarkan. Ini siapa gerangan orang ini? Sahabat tambah heran dengan orang ini. Iya. Maka setelah itu seseorang tersebut, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, bertanya kembali, akhbirni anil ihsan, kasih tahu saya wahai Muhammad apa itu ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan ngelihat Allah. Ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan ngelihat Allah, ngelihat Allah Ta'ala. Sudah kita bahas, kalau orang itu ketika dia ibadah dan dia merasa dilihat sama Allah Ta'ala atau merasa melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nyuwun sewu, tidak mungkin dia tidak khusyuk, pasti khusyuk ibadahnya. Seperti seorang karyawan yang dia bekerja untuk majikannya, yang dia bekerja untuk bosnya, selama jam kerja selalu dipantau, dipenelengi sama bosnya, maka tidak mungkin itu karyawan dia melanggar, maka tidak mungkin karyawan itu dia malas-malesan. Kenapa? Selalu dilihat sama bosnya, salah sedikit langsung dimarah sama bosnya. Begitu juga yang namanya ihsan, kata Rasulullah, kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Orang kalau dia ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Ta'ala, maka tidak mungkin dia tidak khusyuk di dalam ibadahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah kalau Allah melihat kamu ketika mengerjakan ibadah. Itu ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab lagi sama Jibril, sodaktah, benar kamu wahai Muhammad, benar kamu wahai Muhammad. Kata mereka Jibril alaihissalam. Para sahabat mereka tambah heran, siapa gerangan orang ini? Setiap kali tanya dijawab sama Rasulullah, malah membenarkan. Iya. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai sini kita bahas sampai ada di sini. Jadi apa batal nih? Sekarang lanjutan daripada hadis tersebut, malaikat Jibril bertanya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril dia bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Saya sudah tanya apa itu Islam, kamu sudah jawab. Saya telah tanya apa itu iman, kamu sudah jawab. Saya sudah tanya apa itu ihsan, kamu juga sudah jawab wahai Muhammad. Sekarang kabarkan kepadaku kapan itu hari kiamat. Kabarkan kepadaku kapan itu hari apa? Hari kiamat. Mata sa'ah. Iya, kapan itu hari kiamat? Fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku mengenai kapan itu datangnya hari kiamat. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi beliau mengatakan, tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya mengenai kapan itu hari kiamat. Nabi ditanya sama Jibril, kapan itu hari kiamat? Akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada saya kapan itu hari kiamat. Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya ini adalah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya anha, perihal datangnya hari kiamat. Napa maknanya? Maknanya sama-sama tidak ada yang tahu. Maknanya adalah sama-sama tidak ada yang tahu. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya masalah datangnya hari kiamat. Saya mau tanya, yang bertanya siapa ini? Malaikat Jibril. Yang ditanya siapa ini? Rasulullah. Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan itu hari kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya kapan datangnya hari kiamat ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya apa? Sama-sama tidak tahu. Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu. Yang tahu hari kiamat cuma siapa ini? Nah, ini ada orang bilang ini kiamat tahun 2012. Nah, ini sudah 2023. Ya, enggak kiamat sampai sekarang ini. Tidak ada orang yang tahu kapan itu hari kiamat. Kalau tanda-tanda hari kiamat Nabi jelaskan, tapi kalau tepatnya hari kiamat itu datangnya kapan, tidak ada yang tahu kecuali siapa ini? Kecuali Allah. Kalau jenengan misalnya tanya sama satu orang, itu orang mau dianggap tiang alim, napa niku orang dianggap tiang soleh, ditanya hari kiamat jawab, berarti niku ngawur napa mboten? Loh niki yang ditanya siapa ini? Yang ditanya siapa ini? Yang ditanya Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang lebih alim daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau ditanya kapan itu hari kiamat, Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya sama-sama, yang ditanya sama yang tanya sama-sama tidak punya pengetahuan dalam masalah kapan itu datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Mungkin besok ya wallahu a'lam, mungkin lusa ya wallahu a'lam, tapi yang penting persiapkan datangnya kematian. Nah, niku kewajibannya kula jenengan sedaya. Cuma nyuwun sewu, kula jenengan iki beriman dengan hari kiamat napa mboten niki? Beriman dengan hari kiamat napa mboten, Bu? Beriman dengan hari kiamat napa mboten niki? Nah, kula jenengan beriman. Iya. Cuma nyuwun sewu, tiang-tiang muslim umat Kanjeng Nabi tidak ada satupun yang mengalami hari kiamat. Karena hari kiamat ini termasuk salah satu musibah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya. Umatnya Nabi Muhammad yang imannya kokoh, yang imannya sempurna, itu sebelum datangnya hari kiamat sudah dimeninggalkan dulu sama Allah Ta'ala. Maka ketika datangnya hari kiamat yang sangat dahsyat, itu yang mengalami, merasakan pedihnya hari kiamat, itu orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kapan itu hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Jibril bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha, an ammaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tanda-tandanya hari kiamat. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad an ammaratiha, daripada tanda-tandanya hari kiamat. Apa tanda-tandanya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu adalah seorang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Seorang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Itu yang pertama disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah napa niku maksudnya? Seorang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Saya mau tanya, kalau sekarang budak niku wonten napa mboten? Nah, budak niku wonten napa mboten? Kalau zaman dahulu wonten napa mboten? Wonten. Zaman sakmenika perbudakan mboten wonten. Tapi nanti di akhir zaman perbudakan itu akan muncul kembali. Termasuk tandanya akhir zaman, budak wanita melahirkan majikannya. Lah pripun maksudnya? Nyuwun sewu. Kalau seorang laki-laki punya budak perempuan, kalau seorang laki-laki punya budak napa? Perempuan, niku dikumpuli boleh napa mboten? Boleh dikumpuli. Ya, seorang laki-laki kalau punya budak perempuan boleh dikumpuli, tapi status si budak perempuan niku belum bersuami. Kalau si budak perempuan sudah punya suami tidak boleh dikumpuli niku. Tapi kalau si budak perempuan niku statusnya masih tidak bersuami, maka majikannya yang laki-laki kumpul kepada budak perempuan niku diperbolehkan. Al-Quran niku yang memperbolehkan niku. Cuma nyuwun sewu, kalau di dalam perkumpulannya niku sampai akhirnya terjadi kehamilan, akhirnya si budak niku ngelahirkan seorang anak, ini anaknya siapa ini? Nah, anak ini majikannya kan. Ketika terjadi perkumpulan antara budak perempuan dengan majikannya, sampai akhirnya si budak perempuan niku ngelahirkan anak daripada majikannya, maka niku nyuwun sewu, statusnya yang lahir dari rahim si napa niku budak perempuan niku statusnya adalah majikannya sendiri. Jadi anaknya niku majikannya sendiri, karena anaknya sayyidnya, anaknya majikannya. Andai kata majikannya itu dia meninggal, maka si budak itu diwariskan kepadanya. Nah, ini kan amburadul, ibunya dewe, tapi anaknya adalah majikan ibunya. Niki amburadul apa mboten niki? Amburadul. Niki termasuk tandanya hari kiamat. Iya, niki bakal terjadi seperti ini. Iya. Cuma nyuwun sewu niki termasuk tanda daripada hari kiamat. Niku yang pertama kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua niku kata Kanjeng Nabi, kamu bakal ngelihat
kamu bakal ngelihat orang-orang yang tidak punya sendal. Saking kirinya niku ndak punya napa niku? Sendal. Khufah niku kalau jalan ngodok. Khufah niku kalau jalan apa? Ngodok. Saking miskinnya punya sendal aja ndak punya. Kamu akan ngelihat orang-orang yang dia tidak pakai sendal, urota, pakaiannya telanjang karena sebab ndak punya pakaian yang sempurna. Mungkin cuma punya celana, baju ndak punya. Saking napa niku? Saking miskinnya. Iya. Alata, dalam keadaan butuh, minta-minta kepada orang. Saking miskinnya. Tapi kata ri'a asya, kemudian mereka itu hidupnya adalah mengembala kambing-kambing mereka. Hidupnya di padang pasir, gembala daripada kambing-kambing mereka. Tapi anehnya satu sama lain di antara mereka itu saling berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya masing-masing. Padahal sebenarnya orang napa niki? Orang miskin. Ini orang miskin, sendal aja tidak punya, pakaian saja tidak sempurna pakaiannya. Allah suka minta-minta kepada orang. Ri'a asya, suka mengembala kambing, mengembala domba sehari-harinya di padang pasir. Tapi anehnya kata Rasulullah, mereka itu satu sama lain saling berlomba-lomba meninggikan bangunan apa niku? Bangunan rumahnya. Padahal beli sendal niku jan-jane apa niku? Tidak bisa. Maknanya napa? Ini maksudnya adalah kalau sudah dekat hari kiamat, mendadak orang itu yang kiri jadi kaya raya. Mendadak orang yang fakir itu jadi apa? Jadi kaya raya mendadak. Awalnya tidak punya apa-apa, tapi subhanallah, ya mungkin karena perekonomian dunia itu mungkin amburadul, sampai akhirnya orang itu banyak yang kaya. Mungkin tidak tahu ini kejadian apa nanti ini. Yang jelas kata Rasulullah, mereka itu tidak punya sendal sebenarnya. Mereka tidak punya pakaian yang sempurna untuk menutup aurat mereka. Mereka itu hidupnya mengembala kambing ada di padang pasir, tapi mereka satu sama lain saling meninggikan bangunan rumahnya, mendadak kaya raya. Nah, ini termasuk tandanya hari kiamat. Ya, makanya kalau kita baca juga di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, itu termasuk tandanya hari kiamat. Orang itu nanti di akhir zaman keluar dari rumah bawa emas. Keluar dari rumah bawa apa? Emas, mau disedekahkan, tapi dia tidak mendapatkan satupun orang yang mau menerima. Padahal apa ini? Emas. Ya, itu di Sahih Bukhari dikatakan di tandanya akhir zaman nanti itu, ya, akan didapatkan orang itu dia keluar dari rumahnya membawa sebongkah emas. Sebongkah emas ini tidak sembarangan, bukan emas eko ini. Ya, ini sebongkah emas 24 karat. Tapi anehnya dia muter sak kampung, muter sak desa, muter sak kota, nyari orang siapa yang mau menerima sedekah sebongkah emas itu. Ternyata tidak satupun orang mau menerima. Kenapa? Karena orang tidak ada yang butuh lagi. Saking napa nih? Saking sudah napa nih? Saking sudah kaya raya. Nah, makanya mumpung zaman sekarang kalau sebongkah emas itu jenengan mau sedekah rebutan apa angel? Rebutan apa angel? Mendadak yang kaya macak kiri. Nah, ya, mendadak yang punya macak napa? Macak kiri. Kalau zaman sekarang masih kayak gitu. Nah, ini mumpung masih banyak orang yang mau nerima sedekah, maka bersedekahlah. Jangan tunda-tunda sedekah. Nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu bukan membawa uang 100.000 sak bongkah emas dia bawa ingin disedekahkan, tidak seorang pun akan mengambil atau nerima. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada yang butuh, semua sudah kaya raya. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, ini sesuai dengan tanda daripada akhir zaman yang Nabi katakan. Kalian akan melihat orang-orang yang tidak mengenakan sendal, orang-orang yang tidak mengenakan pakaian sempurna. Mereka sehari-harinya mengembala kambing, tapi mereka saling meninggikan bangunan rumah mereka. Masya Allah. Lah niku dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kalau zaman sekarang, rumah niku tinggi napa pendek? Rumah niku tinggi napa pendek? Kalau misalnya ada orang di zaman sekarang masuk ke dalam rumah itu harus ningkluk,
itu berarti rumahnya pantas napa enggak pantas? Tidak pantas. Kalau zaman sekarang tidak pantas. Iya. Kenapa sebabnya? Karena di zaman sekarang itu rumah niku tinggi-tinggi. Ndak harus ditingkat. Lantainya cuma satu, tidak bertingkat. Tapi napa niku? Atapnya napa niku? Tinggi. Mungkin 3 meter. Ada juga yang 4 meter. Ada juga yang 5 meter. Ada juga yang sampai 9 meter. Ya, supaya udaranya isis, ya, sirkulasi udaranya bagus, ditinggikan sama dia. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu. Tapi nyuwun sewu, yang namanya meninggikan bangunan di zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah dikenal. Ya bukannya bid'ah, tidak boleh. Nah, kita ini bukannya sedikit bid'ah, sedikit bid'ah, ini bid'ah berarti ini. Ya, kalau apapun yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, sesat, ya berarti bid'ah sedaya nih. Nah, rumahnya tinggi-tinggi. Lah di zaman Kanjeng Nabi niku tidak dikenal, rumah tinggi itu tidak dikenal. Sampai-sampai itu dikatakan ada seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri niku pernah suatu saat di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti kan di zaman para sahabat ini. Ketika itu khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Hasan Al-Basri itu masuk ke rumah salah satu istrinya Rasulullah SAW. Maka ketika masuk ke rumah salah satu istrinya Nabi, maka kata Sayyidina Hasan Al-Basri, saya itu bisa megang atapnya. Ya, saya itu bisa megang atapnya. Berarti pendek atau tinggi ini? Pendek. Nah, kalau kita kan misalnya ini normalnya rumah kan kayak gini ya, tingginya segini nih. Zaman sekarang kan normalnya rumah orang tingginya segini. Ini kalau kita mau megang atap harus menek apa ini? Menek tangga. Kursi nggak bisa, tumpuk pakai mejanya 2 kasih kursi. Setelah naik jatuh sekalian. Nah, iya. Saking tingginya, zaman sekarang kan tinggi seperti ini. Padahal bangunan tinggi itu tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukannya tidak boleh, tidak ada masalah. Bukannya tidak boleh, boleh saja. Nah, cuma ketika Nabi SAW beliau menyebutkan hadis tadi, kamu akan ngelihat ya orang-orang yang tidak punya sendal, orang-orang yang dalam keadaan miskin, tidak punya pakaian sempurna, mereka saling meninggikan bangunan rumah mereka. Di zaman itu sahabat pada heran, masa ada kejadian nanti kayak gitu, meninggikan bangunan itu masa ada nanti akan terjadi seperti itu. Ternyata di zaman kita ya sudah tinggi. Nah, ya, ternyata di zaman kita sudah apa ini? Nah, sudah tinggi. Padahal di zaman Nabi Muhammad tidak ada rumah tinggi, itu tidak ada. Maka sahabat itu ketika dengar tidak bisa menggambarkan rumah tinggi itu gimana, atapnya tinggi itu bagaimana. Ternyata yang Nabi katakan terjadi, apa tidak terjadi? Terjadi. Nah, sekarang orang miskin-miskinnya orang, dia punya rumah misalnya gubuknya dia, insya Allah kalau dia berdiri tegak megang gini tetap tidak nyampe. Saking apanya ini? Saking tingginya. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Tapi nanti akan muncul di mana orang-orang yang sebenarnya tidak punya harta, dalam keadaan miskin yang luar biasa, tapi subhanallah tiba-tiba jadi orang kaya. Nah, berarti nek kita ini mendadak jadi orang kaya, jangan-jangan tanda apa ini? Napa niki? Nek mendadak jadi kaya sedaya berarti tanda-tanda apa niki? Nah, jangan-jangan tanda hari kiamat ini. Tapi mau jadi orang kaya atau wis kayak gini aja sudah? Nanti jadi kaya semua, tanda hari kiamat tambah dekat kiamat ini. Nah, ya, masya Allah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Nabi SAW banyak di dalam sabda-sabda yang lain, ya, menjelaskan kapan apa itu tanda-tandanya hari kiamat. Ya, di antaranya juga Nabi SAW ketika ditanya tandanya hari kiamat, Nabi beliau mengatakan, idza dhuyyi'atis sa'ah fantadhiris sa'ah. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Nabi beliau pernah berkata, kalau yang namanya amanat itu disia-siakan, yang namanya amanat itu ditelantarkan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ya. Apa makna daripada sabda Nabi? Kalau ada suatu amanat yang dibebankan kepada seseorang, amanat itu apa sifatnya? Mencakup untuk banyak orang. Ya, mencakup untuk banyak orang. Misalnya
dipilih jadi pemimpin. Itu kan di belakangnya ada banyak orang, itu amanat yang harus dia kerjakan, dan itu memikul amanat untuk setiap manusia di daerahnya. Tapi ternyata amanat itu tidak bisa dilaksanakan, disia-siakan, dia malah khianat. Maka Nabi katakan fantadiri sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah, kalau sudah para pemimpin itu mereka khianat, banyaknya para pemimpin itu dia khianat dengan amanat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu adalah ngurusi rakyatnya, maka itu juga tanda dekatnya hari nopo, hari kiamat. Nah, ya kita doakan insya Allah pemimpin kita ini jadi pemimpin yang amanat deh. Ya nanti kalau sudah ganti presiden, insya Allah presidennya jadi presiden yang lebih amanat, bisa menjalankan tugasnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah gitu. Baik. Amin. Insyaallah. Jangan kampanye tapi ya. Ini doakan siapa yang jadi pemimpin, insyaallah jadikan orang soleh ya. Jadi rakyatnya sempurna. Amin. Nah, baik gitu. Ya, kemudian setelah Nabi menyebutkan tanda hari kiamat kepada malaikat Jibril, tsumman talaqah. Tiba-tiba malaikat Jibril itu berdiri keluar dari masjid, pergi dari hadapannya Rasulullah SAW. Sahabat itu masih heran, ini orang siapa sebenarnya ini? Fala bithat maliyah. Maka dikatakan Nabi SAW tidak menyebutkan kepada para sahabat, tidak menjelaskan kepada para sahabat siapa gerangan orang tersebut sampai beberapa hari, sampai dikatakan 3 hari. Tapi hebatnya sahabat, tidak ada yang kepo. Kepo niku napa? Kepo niku napa, Pak? Jangan tahu bahasa kepo napa mboten? Tidak ada yang kepengen tahu. Tidak ada yang kepo para sahabat itu. Tidak ada yang napa niku fudul niku kepo. Siapa itu orang? Tidak ada seorang sahabat pun yang ngacung tanya, wahai Kanjeng Nabi nyuwun sewu niku sinten niku? Tidak ada. Iya. Kenapa sebabnya? Karena para sahabat itu orang-orang yang cerdas. Para sahabat itu orang-orang yang dia jiwanya itu sudah terdidik dengan pendidikannya Rasulullah SAW. Tidak akan bertanya kepada Nabi kecuali kalau Nabi sendiri yang akan menjelaskan. Jadi tidak kepo. Jadi nyuwun sewu, kadangkala kepo niku tidak baik, tapi kadangkala baik. Kalau kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, harus untuk tanya, ya tanya, tidak ada masalah. Tapi para sahabat ketika itu tidak ada yang bertanya. Kenapa sebabnya? Intinya bukan siapa itu orang, tapi intinya adalah Nabi menjelaskan rukun Islam, Nabi menjelaskan rukun iman, Nabi menjelaskan ihsan, Nabi menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah cukup bagi para sahabat. Mereka tidak perlu tahu itu orang siapa. Ini loh hebatnya para sahabatnya Nabi SAW. Lah kira-kira nek misalnya kita ditakdir ada di situ, kira-kira tanya napa mboten? Lo keponya luar biasa. Mungkin selesai pulang dari masjid rasan-rasan, tadi saya ngelihat ya ada orang datang kepada Kanjeng Nabi. Mungkin kayak gitu kita nggih. Tapi para sahabat tidak ada yang seperti itu. Mereka tidaklah penting bagi mereka siapa itu orang, tapi penting bagi mereka apa yang telah disebutkan sama Nabi daripada rukun Islam, rukun iman dan seterusnya tadi itu. Nah, ya ini menjelaskan bagaimana itu para sahabatnya Rasulullah SAW. Lah setelah beberapa hari, ya sebagian ulama mengatakan setelah 3 hari kejadian itu, ya Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya Umar atadri manisail. Setelah 3 hari Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, Umar, kamu tahu enggak 3 hari yang lalu ada satu orang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kamu tahu enggak siapa itu orang yang bertanya? Maka Sayyidina Umar beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Wahai Nabi, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, saya tidak tahu, kata Sayyidina Umar. Maka dijawab sama Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ketahuilah bahwasanya yang bertanya, yang datang tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada kalian, yuallimukum dinakum, tujuannya adalah untuk mengajarkan agamanya kalian. Jadi Jibril datang tanya sama Nabi itu secara zahir bertanya, tapi tujuannya untuk apa ini?
ngajari kepada para sahabat. Iya, yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian, tujuannya adalah mengajarkan agama kalian, cuma dalam bentuk orang yang nopo? Orang yang bertanya. Nah, jadi ini termasuk metode dakwah nggih. Termasuk metode dakwah itu mungkin niki tak kasih gambaran jenengan itu kalau misalnya mau nasihati orang pakai misal mau nasihati orang pakai mau nasihati tidak berani misalnya, akhirnya subhanallah ketika pengajian orang yang kepengen jenengan nasihati itu juga hadir, jenengan mau nasihati pakai tapi karena jenengan tidak berani nasihati, akhirnya jenengan tanya sama Pak Ustadz misalnya, Ustadz hukumnya seperti ini bagaimana, jenengan tahu hukumnya tapi tujuannya supaya apa nih? Nasihati orang itu. Lah niki diperbolehkan. Ini diperbolehkan ini termasuk metode berdakwah ini. Ini diperbolehkan dan ini dikerjakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang kepada Nabi, tanya kepada Rasulullah, tapi tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Jibril datang kepada kita, akhirnya kita tahu apa itu arkanul Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Itu semua adalah berkat daripada ajaran daripada malaikat Jibril tanya kepada Nabi, tapi tujuannya adalah mengajari kita semua. Nah, dikatakan seperti itu. Baik, niki bisa berapa menit ya? Masih 2 menit lagi nih. Masya Allah. Nah, kita jelas napa mboten? Nah, jelas napa mboten? Nggih. Mugi-mugi jelas doyo nggih. Jelas doyo mugi-mugi insyaallah. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah daripada kejadian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang bisa diambil. Ya. Nah, kita lihat kemarin bagaimana Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, wajahnya segar, tidak tampak tanda-tanda orang musafir. Ya, ini seakan-akan Jibril ngajari kita kalau mau datang belajar. Kalau mau datang belajar, datang ke tempatnya orang alim mau cari ilmu, pakai pakaian yang bagus. Ya, mukanya yang seger, jangan kadang-kala mau pengajian mukanya niku lungsat. Nah, wonten apa mboten niki? Yang seger, pakai minyak wangi yang semerbak. Jangan masya Allah niki hadir pengajian sampingnya niki dengarkan tapi sudah mau semaput niki. Karena kenapa niki? Bau badannya luar biasa. Lo jangan. Jibril datang dengan rupa seorang laki-laki yang napa niki zaman sekarang good looking. Nggih, good napa? Looking, enak dipandang itu enak. Ya, seakan-akan ngajari kalau mau datang pengajian niku maca seperti orang yang enak kalau dipandang, pakaiannya bagus, rambutnya disisir rapi, pakai minyak wangi. Ya, itu seperti itu. Ini termasuk adab. Diajarkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Berapa detik nih, Pak? Persentek ya. Nggih, sampun. Bentar lagi nih. 10 detik lagi nggih. Nah, nggih, mugi-mugi saged manfaat, berkah untuk kula jenengan sedaya. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.